Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut akan memaparkan materi teknologi farmasi sediaan semi-solid dan liquid tentang preformulasi sirup gliseril guaicolat. Kami dari kelas Farmasi A, kelompok 12 yang beranggotakan Resna Legianti, Afifah Zakia, dan Liza Nura Utami. Formulasi kali ini bentuk sediaannya adalah sirup gliseril guaocolatis. Sirup sendiri menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga tahun 1979 merupakan sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakurasa, kecuali dinyatakan lain kadar sakurasa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Untuk tinjauan farmakologi zat aktif dari gliseril guaocolatis sirupus yaitu yang pertama, indikasinya menurut DIH atau Drug Information Handbook melancarkan sekresi mukosa bronkial. Yang kedua, kontraindikasi menurut AHFS yaitu hipersensitivitas terhadap produk guaifenesin. Yang ketiga, ada efek samping menurut Medscape. Ada mual, muntah, nyeri perut, pusing, skin rash atau ruam pada kulit. Mekanisme kerja pada gliseril guaocolatis tersendiri memiliki aktivitas sebagai ekspektoran dengan meningkatkan volume dan mengurangi kekentalan sputum yang terdapat di trakea dan bronki, dapat meningkatkan refleks batuk dan memudahkan untuk membuang sputum. Dosisnya sendiri menurut A2Z Drug Fact, dosis dewasa dan dosis anak-anak umur 12 tahun ke atas itu secara oral 200 sampai 400 mg setiap 4 jam. Untuk dosis maksimumnya 2400 mg per hari. Kalau umur 6 sampai 12 tahun itu secara oral 100 sampai 200 mg setiap 4 jam, dosis maksimumnya 1200 mg per hari. Untuk umur 2 sampai 6 tahun secara oral 50 sampai 100 mg setiap 4 jam, dosis maksimumnya 600 mg per hari. Untuk umur 2 tahun ke bawah perlu penyesuaian dosis secara individual. Pada umumnya digunakan dosis 25 sampai 50 mg secara oral setiap 4 jam. Dosis maksimumnya 300 mg per hari. Formula umum gliserilis guaocolatis sirupus. Komposisi tiap 5 ml mengandung gliserilis guaicolas 100 mg, aetanalum 90% 175 mikroliter, dan sirupus simplex hingga 5 ml. Fornas edisi 2 tahun 1978 halaman 142. Analisa preformulasi zat aktif dan eksipien. Yang pertama, zat aktif. Gliseril guaicolat, Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 272. Nama lain, gliserilis guaicolas, rumus molekul C10H14O4, bobot molekul 1958,22. Pemerian, serbuk hablur, putih hingga keabuan, hampir tidak berbau atau berbau lemah, rasa pahit. Kelarutan, larut dalam air, dalam etanol 95% P, dalam kloroform P, dalam gliserol P, dan dalam propylenglikol P. Jarak lebur antara 78 derajat dan 82 derajat Celcius. Stabilitas cenderung menggumpal saat penyimpanan. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Penandaan, tanda khusus pada kemasan dan etiket gliseril guaicolat adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Khasiat ekspektoran. Selanjutnya zat tambahan. Yang pertama, sirup gula. Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 557. Nama lain sirup simplex. Rumus molekul
C12H22O11. Bobot molekul 342,30. Pemerian. Cairan jernih, tidak berwarna, manis, dan tidak berbau. Kelarutan, larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih. Sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform dan ether. Titik lebur 186 derajat Celcius. Stabilitas lebih mudah terurai dengan adanya udara dari luar. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk. Yang kedua, natrium benzoat. Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 395. Nama lain natri benzoas. Rumus molekul C7H5NaO2. Bobot molekul 144,11. Pemerian butiran atau serbuk hablur putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau. Kelarutan, larut dalam 2 bagian air dan dalam 90 bagian etanol 95% P. Titik lebur 410 derajat Celcius. Stabilitas stabil di udara. Penyimpanan dalam wadah yang tertutup baik. Khasiat zat pengawet. Yang ketiga, essence orange. Martindale halaman 680. Pemerian terbuat dari kulit jeruk yang masih segar yang diproses secara mekanik dan terkandung kurang lebih 90% lemon. Kelarutan mudah larut dalam alkohol 90%. Kegunaan pewarna dan pewangi. Wadah dan penyimpanan dalam wadah yang tertutup dan tempat yang sejuk dan kering dan terhindar dari cahaya matahari. Dan yang keempat itu sunset yellow. Handbook of Pharmaceutical of Excipient edisi 6 halaman 193. Rumus molekul CHNNaOS. Pemerian serbuk kuning kemerahan di dalam larutan memberikan warna orange terang. Kelarutan mudah larut di gliserin dan air, agak sukar larut dalam aseton dan propilen glikol. Sukar larut dalam etanol 75%, kegunaan pewarna. OTT, asam askorbat, gelatin dan glukosa. Wadah dan penyimpanan dalam wadah yang tertutup rapat dan tempat yang sejuk. Selanjutnya yang E yaitu air suling. Pemerian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Stabilitas stabil dalam bentuk fisik, es, air, atau uap. Pada saat penyimpanan dan penggunaannya harus terlindungi dari kontaminasi partikel-partikel ion dan bahan organik yang dapat tumbuh dan merusak fungsi air. Penyimpanan dalam wadah tertutup, kemudian kegunaannya yaitu pelarut. Selanjutnya yaitu ada pendekatan formulasi. Yang pertama ada alasan dibuat sediaan larutan, yaitu kelarutan zat aktif dalam air, baik sediaan sirup, lebih disukai anak-anak karena rasa lebih manis dan lebih mudah untuk yang kesulitan menelan tablet. Yang kedua ada kekuatan sediaan. Tiap 5 ml mengandung gliseril glikol 100 mg. Yang ketiga ada dosis yaitu 100-200 mg diulang tiap 2-4 jam sehari. Kemudian ada kesimpulan dosis. Sekali 1-2 sendok teh diulang tiap 2-4 jam. Alasan pemilihan bahan tambahan yang pertama yaitu natrium benzoat sebagai pengawet, 2. Essence orange sebagai pengaroma, 3. Sunset yellow sebagai pewarna, 4. Sirupus simplex sebagai pemanis dan pelarut, dan yang kelima, aquades sebagai pelarut natrium benzoat dan carmin. Kemudian ada formula akhir, resep gliseril glycol 100 mg per 5 ml, natri benzoat 0,2%, sunset yellow QS atau secukupnya, essence orange 2 GTT atau 2 tetes, aetonolum 90% sebanyak 175 mikroliter, dan sirupus simplex tambahkan 60 ml. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.